Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, ternyata sampai dengan saat ini kita masih saja menyaksikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh banyak faktor. Bisa karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor internal seperti dari lingkup keluarga itu sendiri, faktor eksternal seperti akibat pengaruh dari lingkungan masyarakat sekitar, dan sebab-sebab atau faktor-faktor lainnya. Kemudian, apakah benar faktor ekonomi menjadi salah satu sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Menurut saya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena nyatanya ada sebagian orang yang hidup dalam kondisi kekurangan, dan kemudian dalam kondisi kekurangan tersebut menjadi sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga orang yang hidup dalam kondisi kekurangan, dan dalam kondisi kekurangan tersebut mereka tetap bersyukur dan menjalani kehidupannya dengan keluarganya dengan hidup apa adanya. Nyatanya keluarga tersebut tetap rukun. Ada juga sebagian orang yang hidup dalam kecukupan. Semua keinginannya dapat terpenuhi dan berlimpah harta, tetapi karena tidak bersyukur atas nikmat yang ada padanya dan salah dalam menggunakan harta tersebut, malah membuat kehidupan keluarganya tidak rukun. Seperti suami atau istri yang suka selingkuh, anak terlibat dalam pergaulan bebas dan menjadi pengedar, pemakai narkoba, yang pada akhirnya semua itu menjadi sebab terjadinya kekerasan dan kehancuran dalam rumah tangga. Kemudian ada juga sebagian orang yang hidup serba berkecukupan, selalu bersyukur, suka berbagi, menjalankan ibadah, dan ternyata rumah tangganya baik-baik saja. Jadi, faktor ekonomi tidak selalu menjadi sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan menurut saya bahwa faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah karena suami maupun istri tidak menjalankan apa yang telah diatur dalam hukum agama maupun hukum negara. Jika perintah dan larangan dalam hukum agama maupun hukum negara itu dijalankan atau dipatuhi, insya Allah kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi. Karena seorang suami, seorang istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Suami menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam rumah tangga, berupa nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, dan lain-lain. Tentu ini berdasarkan kemampuan suami. Dan istri pun mempunyai kewajiban untuk taat terhadap suami. Kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan oleh suami terhadap istrinya, atau istri terhadap suaminya, dan orang tua terhadap anaknya, mertua terhadap menantunya, atau sebaliknya, menantu melakukan kekerasan terhadap mertuanya, atau terhadap adik, kakak, ipar, dan lain-lain yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kemudian bagaimana hukuman atau sanksi bagi seorang suami yang melakukan kekerasan dengan cara membakar istrinya? Membakar istri termasuk ke dalam jenis kekerasan fisik,
jika akibat dari kekerasan fisik berupa pembakaran itu mengakibatkan istri jatuh sakit atau luka berat, maka pelaku atau suami yang membakar istrinya dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Dan jika akibat dari pembakaran tersebut mengakibatkan istri mati atau meninggal, pelaku atau suami dapat dikenakan pasal 44 ayat 3 dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Itulah sanksi atau hukuman bagi suami pembakar istri berdasarkan aturan khusus. Sedangkan secara umum, pelaku pembakaran suami terhadap istri dapat dikenakan berdasarkan pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Pada pasal 187 ayat 2 dikatakan, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang. Dan pada ayat 3, sanksinya berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang lain dan perbuatannya itu berakibat matinya orang. Selain itu, pelaku pembakaran juga dapat dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan. Kemudian jika pembakaran itu dilakukan secara berencana, maka sanksi bisa ditambah berdasarkan ketentuan pasal 355. Jika penganiayaan pembakaran itu direncanakan dan mengakibatkan luka berat, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Dan jika mengakibatkan korban mati, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Sahabatku sekalian, demikian sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan semoga keluarga kita selalu diberikan bimbingan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.